Khauf itu kalau katanya Imam Hasan Al-Basri antara lain takut melanggar hukumnya Allah, takut membuat Allah murka. Dan itu katanya Imam Hasan Al-Basri takut yang membuat hatimu tentram. Pak, saya takut kalau saya berdosa, Pak. Ketakutanmu berdosa kan membuatmu tidak bergerak menuju wilayah dosa. Ini menentramkan. Perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Kamu melakukan dosa kadang-kadang kan enak, tentram. Ujian nyontek, alhamdulillah aku bisa jawab semua akhirnya. Tapi pada akhirnya kamu takut. Wah, jangan-jangannya banyak. Begitu ragu-ragu, ketakutanmu banyak. Awalnya tentram, tapi ujungnya takut. Mending awalnya takut, tapi ujungnya tentram. Itu khauf namanya. Imam Hasan Al-Basri ini dikenal memang wajahnya kelihatan kayak orang yang sedih terus. Jadi orang yang muram. Karena dia selalu berpikir apakah Allah ridho padaku. Kemarin waktu kita membahas tentang Robiah Al-Adawiyah kan ada beberapa cerita yang berhubungan dengan Imam Hasan Al-Basri ini. Katanya Imam Hasan Al-Basri, orang beriman akan senantiasa berduka cita pada pagi dan sore hari karena berada di antara dua perasaan takut. Yang pertama, takut mengenang dosa yang telah lampau. Dan yang kedua, takut memikirkan ajal yang masih tinggal serta bahaya yang mengancam. Jadi takut tentang masa lalu dan masa depan. Masa lalu dosaku yang dulu. Kemudian masa depan umurku tinggal berapa. Ini kan tidak jelas. Saya sering bilang kalian yang masih muda tidak usah kepedean bahwa umurmu lebih panjang daripada yang sudah tua. Jatah itu sudah tidak bisa dibantah lagi, rahasianya Allah. Bisa 1 detik, 2 detik setelah ini, bisa ratusan tahun yang akan datang, hanya Allah yang tahu. Kalau kamu menunda-nunda bertobat, menunda-nunda beramal baik, apa jaminannya bahwa usiamu masih panjang? Jadi orang yang beriman itu harus punya rasa takut. Tidak boleh tidak ada takutnya sama sekali. Yang ketiga, paling tidak takut setelah mati, takut kiamat dan lain sebagainya. Takut itu katanya Imam Hasan Al-Basri ada beberapa jenis. Dulu ini pernah saya sampaikan di waktu kita ngomong tentang fear, philosophy of fear. Ada khauf, ada wajal, ada khosyah, ada rohbah, ada haibah. Kalau khauf itu takut karena sadar bahwa aku itu lemah. Ya Allah, aku itu lemah. Ada apa-apa sedikit tergoda. Kira-kira kuat tidak ya aku ini menghabiskan umur dalam kebaikan, wong aku ini lemah. Itu khauf. Kalau wajal, takut pada sesuatu yang lebih tinggi karena kekuasaan dan hukumannya. Ini kayak gemetar. Wajal itu makna literalnya gemetar. Kita di hadapan Allah harusnya gemetar. Kenapa? Karena Allah punya kuasa apapun. Beliau punya kuasa atas pahala, dosa, hukuman. Ini namanya wajal. Kayak kalian habis melanggar apa, terus dulu waktu SMA dipanggil guru BP, terus kamu gemeteran sebelum masuk ruangan, itu wajal. Atau kalian waktu salah apa sama dosennya, malesu tanda tangannya, terus dipanggil, itu wajal. Karena kamu tahu beliau punya kuasa atas dirimu untuk memberikan hukuman. Ada lagi khosyah. Khosyah ini takut yang sangat besar. Yang ini nanti pangkalnya, awalnya iltija. Iltija ini terus yang membuatmu ingin berlindung pada yang
punya kuasa. Itu namanya khosyah. Kamu takut dipukul kakakmu waktu kecil, terus kamu lari-lari nyari ayahmu apa ibumu untuk berlindung. Itu namanya khosyah. Ada rohbah. Rohbah itu enggan, lari dari sesuatu yang tidak disukai. Rohbah itu lawannya rohbah. Kalau rohbah itu suka, kalau rohbah benci. Jadi takut yang membuatmu benci itu rohbah. Ada yang ngejar-ngejar kamu sampai kamu takut ini jangan-jangan mau ganggu aku ini. Terus kamu lari, itu namanya rohbah. Ada haibah. Kalau haibah ini takut karena merasa kalah level. Kalau sama Allah, ya Allah yang maha besar, maha tinggi, kita takut dan gentar. Pertandingan kok level RT melawan Barcelona atau Madrid misalnya, wah itu haibah namanya. Sebelum tanding sudah kalah duluan. Itu namanya haibah. Oke, jadi ada khauf, ada wajal, ada khosyah, ada rohbah, ada haibah. Kita harus punya ini. Orang Jawa menyebutnya wong iki ya kudu duwe wedi. Nek gak roh wedi, kalau ndak tahu rasa takut, hidupmu akan susah sendiri. Karena yang bisa ngerem hal-hal yang buruk dalam hidup kita itu khauf. Kalau kita ndak takut sama sekali, malah membahayakan hidup kita. Paling tidak takutlah ini. Katanya Imam Hasan Al-Basri, kita tertawa. Kita merasa puas, padahal bisa jadi Allah menengok amal-amal kita kemudian berfirman, aku tidak menerima amal kalian sedikit pun. Oh, ini paling menakutkan. Kalian sudah merasa jadi anak soleh, merasa saya rajin ngaji loh Pak, tahajud juga lumayan, duha tidak pernah terlambat. Kalian kan puas, merasa aku soleh beneran, surga ini, mesti aku surga. Mesti kan kamu gitu terusan. Temanku apalagi, temanku itu sholatnya aja masih bolong-bolong, itu kan surga. Kita tertawa. Padahal bisa jadi Allah menengok amal kita kemudian berfirman, semua amalmu tidak ada yang aku terima. Oh, itu mengerikan itu sudah. Paling tidak takutlah ini. Karena Allah yang kuasa atas ini. Banyak amal-amal besar dari orang-orang besar yang mengakibatkan kecelakaan hidupnya hanya karena kesalahan-kesalahan kecil. Jadi seandainya kalian tidak takut apapun, harusnya kalian takut kalau ini terjadi. Allah tidak meridhoimu, tidak menerima amalmu. Meskipun kamu merasa sudah plus, sudah surplus, pahalamu banyak. Saya itu Pak mesti jamaah di masjid Pak, tinggal dihitung. Sekali jamaah 27 kali 5 kali 30. Oh, banyak loh Pak itu. Kalau ada kotaan masjid itu paling tidak saya 5.000 atau 10.000. Anggap saja 10.000. Itu pahalanya dilipat gandakan 700.000 kali. 700.000 kalau 10.000, oh banyak. Jadi kalau dosa kecil-kecil sudah nggak ngefek, sudah timbangannya sudah banyak. Misalnya kalian kalkulasi begitu. Padahal nanti Allah, tidak ada yang tak terima satupun amalmu. Oh, itu alamat sudah. Takutlah ini paling tidak wes, seaman apapun hidupmu. Karena ini murni hak prerogatifnya Allah. Jadi ada takutnya, tapi juga ya jangan jadi orang yang putus asa. Tetap harus ada rojaknya. Ada harapan. Percaya pada kemurahannya Allah. Iya, Allah itu memang syadidul iqab, tapi Dia juga ghafurur rahim. Kalau terlalu berat di syadidul iqab, jangan-jangan nanti kita putus asa. Kalau putus asa haram. Kalau terlalu berat di ghafurur rahim, jangan-jangan nanti kita sembrono menyepelekan. Jadi harus imbang, khauf dan rojak. Yang kedua,
roja itu husnudzon pada Allah, berpandangan baik pada Allah. Itu husnudzon. Jangan-jangan Allah tidak menerima amalku ya. Nah, ini untuk pancatan biar kamu tidak sembrono. Tapi juga jangan putus asa. Insya Allah, Allah itu sangat sayang pada ciptaannya, jauh melebihi sayangmu padanya. Nah, itu roja namanya. Yang ketiga, dekatnya hati terhadap kelemah lembutan Allah. Yang keempat, senangnya hati terhadap tempat kembali yang baik, akhirat. Jadi hatinya tertambat tidak pada dunia tapi pada akhirat. Itu alamat orang roja. Akhirat kan yang akan datang, bukan sekarang. Roja itu kan tentang hal yang akan datang. Kemudian memandang Allah itu penuh rahmat, penuh sayang. Nanti ada teorinya, rojak itu ada rojak yang terpuji, ada rojak yang tercela. Hati-hati ya. Yang tercela dulu. Rojak yang tercela itu bagaimana? Orang yang kayak tadi terlalu berharap akan kemurahannya Allah tapi tidak melakukan apa-apa. Dosanya oke tapi terus tenang aja, Allah Maha Pengampun. Dosa kayak gini tidak ada apa-apanya. Maafnya Allah itu, ampunannya Allah itu wasiat kulli syai'. Jadi santai aja, jangan stres. Nah, tapi nggak ngapa-ngapain, tetap dosanya dilanjutkan seperti sebelumnya. Ini tercela, tidak boleh. Kalau memang kita merasa lemah, banyak dosa, yang dikedepankan jangan rojaknya, tapi khaufnya. Jadi perjuangannya lewat jalur khauf, meskipun nanti diimbangi rojak. Kalau khauf sudah bisa mendinginkan kesalahanmu, baru kamu rojak. Tapi kalau kamu mengampuni sendiri kesalahanmu, itu kan namanya kamu ampuni sendiri kesalahanmu. Tenang saja, Allah Maha Rahmat, tenang saja, Allah cinta pada kita, itu kan kamu ampuni sendiri. Besok diulang lagi. Nah, itu rojak yang tercela. Atau mengharapkan sesuatu yang besar tanpa kebaikan. Tanpa kebaikan itu misalnya, saya ingin jadi orang soleh loh Pak. Ya kok no belajarlah jadi orang soleh Anda. Apa kalau Allah menakdirkan nanti kan saya bisa sendiri. Itu namanya rojak yang salah. Karena kalau ingin jadi orang soleh berusaha, belajar, cari ilmu. Nanti Allah yang menganugerahkan hasilnya. Kalau rojak yang terpuji ya sudah seperti tadi. Jadi melakukan rojak plus amal baik. Atau bertobat kemudian berusaha mengganti amal jeleknya dengan kebaikan. Baru boleh rojak. Jadi ini memang formula yang harus hati-hati. Makanya kalau digambar itu khauf dan rojak itu harus simultan. Dan dia akan optimal kalau zuhud jadi dasarnya. Jadi kalian bisa khauf dan rojak secara berkesinambungan, tapi landasannya zuhud. Zuhud itu menjauh dari dunia, seperti dijelaskan tadi, menganggap dunia itu kecil, tidak penting. Berarti apa? Kalian khauf itu takut tertipu oleh dunia, takut jatuh cinta oleh dunia, dan rojaknya berharap Allah menyayangimu, membantumu untuk tidak tertipu oleh dunia. Jadi khauf dan rojak didasari oleh zuhud. Ini sebenarnya 3 ajaran utama dari Imam Hasan Al-Basri. Jadi rumusnya ini sebenarnya. Oke, rumus ini diterapkan dalam kehidupan kita. Kalau matematika dasarnya ini, tapi nanti contoh kasusnya hidupmu sendiri-sendiri. Kapan kamu harus khauf, kapan kamu harus rojak, seperti apa formulasi zuhudmu. Oke, kita lihat lagi. Kalau ini pandangan Imam Hasan Al-Basri tentang yang terbaik. Warisan terbaik ilmu. Kalau kalian ini meninggalkan apapun, peninggalan apapun,
entah pada anak turunmu, anak cucumu, anak muridmu, atau temanmu, kasih ilmu. Teman terbaik akhlak. Bekal terbaik takwa. Duta terbaik akal. Duta itu berarti utusan yang mewakilimu untuk mengelola kehidupanmu. Pasrahkan pada akal. Dia pinter untuk menghadapi dunia. Dia yang bisa ngerti rumusan-rumusan hidup di dunia. Menteri terbaik, menteri ini kan pembantu. Pendukung hidupmu yang terbaik apa? Kebijaksanaan dan kelapangan dada. Kekayaan terbaik qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Jadi bukan kuantitasnya. Jadi kekayaan itu akan baik untuk hidupmu bukan karena jumlahnya tapi karena sikap mentalmu. Kalau sikap mentalmu qanaah, berapapun jumlah hartamu, engkau orang kaya. Qanaah itu rasa cukup dalam kepemilikan. Penolong terbaik taufik. Taufik bukan nama orang ya. Anugerah dari Allah. Pemberian Allah itu taufik. Bantuan dari Allah itu taufik. Dan penasehat terbaik kematian. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan. Kalian sudah ngerti. Kalau ingat mati hatimu tidak tergetar, berlatihlah lagi untuk melembutkan hatimu. Berarti ada tanda-tanda hatimu sedang keras. Karena harusnya logikanya orang itu ingat mati terus tergetar. Merasa bahwa hidup ini fana, merasa bahwa hidup ini sementara, merasa bahwa pada saatnya kematian itu akan kita alami, bahkan bisa jadi sebentar lagi. Nah, itu namanya penasehat terbaik. Jadi tidak usah susah-susah, ingatkan saja terhadap kematian. Kalau ada masalah besar, ada problem besar, orang galau, orang sumpek, orang stres, bilang saja, kita ini hidup berapa lama sih? Pada akhirnya juga mati. Dunia jangan terlalu diberatilah. Nah, itu kan maunya begitu Imam Hasan Al-Basri. Jadi kuncinya di kematian. Oke, ini ada yang unik. Kalian kan selama ini tidak suka sama makhluk ini. Imam Hasan Al-Basri belajar dari sifatnya anjing yang positif. Oh, kamu tidak pernah belajar. Kamu benci terus, kamu maki-maki terus. Bahkan dia jadi simbolnya makian kan. Jawa ya pakai itu, sekarang pakai eng-nya sekarang jadi R. Ya. Loh, padahal kita bisa belajar banyak. Oke. Ada 10 sifatnya anjing yang menurut Imam Hasan Al-Basri bisa loh kita mengambil hikmah dari keberadaan seekor anjing. Yang pertama apa? Anjing itu tidur malamnya sedikit, karena biasanya anjing kan menjaga rumah tuannya. Orang yang sanggup sedikit tidur malam itu simbolnya apa? Jiwanya kuat, tangguh dia. Kalau kita kan ya sedikit-sedikit tidur. Kalau dia tidurnya sedikit. Loh, makanya. Terus coba dilihat, sabar menemani tuannya. Tidak mengeluh oleh panas atau dingin. Oh, itu anjing. Diajak ke salju, diajak lari-lari, kalian diajak lari pagi mungkin ya mulet-mulet. Anjing itu diajak lari pagi tiap pagi ya ikut saja, manut saja. Dia tidak pernah alasan males capek Tidak ada. Yes, manut saja. Oh, itu menunjukkan kesabaran. Disuruh apa saja mau kadang-kadang. Terus, tidak mengkhianati amanah. Dia setia dengan tugasnya.
Makanya sampai para polisi kan memperkerjakan anjing. Saya tidak tahu gajinya berapa 1 bulan. Untuk melacak jejak. Kan dia tidak pernah bohong, tidak pernah berkhianat. Amanahnya, tugasnya itu, yaitu yang dijalankan. Dan setia. Jadi itu pelajaran yang ketiga dari seekor anjing. Jadi pengabdian sejati. Tidak marah, tidak iri hati. Sifat seorang mukmin. Jadi anjing itu mau kamu punya 2, punya 3 itu ya tidak pernah iri. Pokoknya manut lah, tuannya mau ngajak apa saja manut. Dia ditinggal di rumah ya tidak apa-apa, diajak ya senang. Terus tidak rakus. Ya makhluk yang bisa rakus itu kan cuma manusia. Kalau hewan itu ya kalau lapar ya makan, kenyang ya sudah. Tidak pernah kok mengumpul-ngumpul makanan buat yang akan datang, mikir pensiun, itu tidak ada. Iya, hanya manusia yang mikir pensiun, mikir anakku besok makan apa, itu terus mas. Kalau hewan tidak adanya, semuanya fakir. Fakir itu ya tidak butuh yang lain. Yang dibutuhkan hanya Allah saja kalau itu dalam dunia sufi. Terus di antara cirinya anjing, kalau ini anjing liar, pengembara. Kayak para sufi kan juga pengembara. Terus ridho, puas dengan apapun yang dimiliki. Terus mudah tidur, ini beda dengan yang atas tadi ya. Bedanya mudah tidur maksudnya ya tidurnya tidak lama, tapi dia mudah tidur. Kalau kalian kan tidurnya susah, akhirnya apa? Sedikit-sedikit tidur tadi. Nanti habis ngaji gini tidak bisa tidur sampai jam 12, jam 1 kan gitu. Akhirnya tidurmu subuhnya kesiangan. Nanti di kantor, di kampus ya ngantuk lagi. Alasannya tadi malam ngaji pak. Terus nanti jam ya kamu kan gitu. Manajemen waktunya tidak bagus. Justru mudah tidur itu bagus. Asal tidak sedikit-sedikit tidur. Nah, mudah tidur dan tidur sang sedikit itu 2 hal yang berbeda. Oke, terus fokus pada majikannya. Terus yang terakhir katanya Imam Hasan Al-Basri, mencari terang. Kalau dalam gelap ini mungkin perlu dicek. Saya tidak punya anjing jadi tidak bisa meneliti. Benar nggak dalam kegelapan, dia tidak suka. Lebih suka yang terang. Oh, bayangkan dari anjing saja kita bisa belajar banyak. Apalagi dari makhluk-makhluk yang lain yang kita anggap mulia.